Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Khususnya kita akan membahas mengenai pangkat, akar, dan logaritma. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari untuk pangkat, kaidah pemangkatan bilangan, kaidah perkalian bilangan berpangkat, kaidah pembagian bilangan berpangkat. Nah, untuk bentuk akar, kita akan mempelajari kaidah pengakaran bilangan, kaidah penjumlahan bilangan akar, kaidah perkalian bilangan akar, kaidah pembagian bilangan akar. Nah, untuk logaritma, kita akan mempelajari basis logaritma, kaidah-kaidah logaritma, dan penyelesaian persamaan dengan logaritma. Untuk itu, tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Kita mulai dulu dari pangkat. Nah, pangkat di sini adalah sebuah bilangan, yaitu artinya indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Di sini contoh notasinya X berpangkat A, itu artinya bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya untuk kaidah pemangkatan bilangan. Nah, yang pertama ini untuk sifat-sifat bilangan negatif dan nol. Nah, untuk yang pertama, kaidah yang pertama, X berpangkat 0 itu sama dengan 1 untuk X tidak sama dengan 0. Yang kedua, X berpangkat 1 itu sama dengan X. Yang ketiga, 0 berpangkat X itu sama dengan 0. Yang keempat, X berpangkat negatif A itu sama dengan 1 per X berpangkat A. Yang kelima, X berpangkat A per B itu sama dengan B akar X pangkat A. Yang keenam, X per Y dalam kurung kemudian berpangkat A itu sama dengan, jadi pangkatnya ini masing-masing untuk X dan Y, jadi bentuknya menjadi X berpangkat A per Y berpangkat A. Selanjutnya yang ketujuh, untuk X berpangkat A tutup kurung, kemudian terdapat lagi suatu pangkat di sini misalnya B, maka itu hasilnya bisa saja kita tuliskan atau kita jabarkan itu dalam bentuk X berpangkat A kali B. Selanjutnya yang ke-8, X berpangkat A, dan ternyata pangkatnya ini juga memiliki pangkat lagi. Ya, di sini misalkan notasinya X berpangkat A, B, ya, itu sama dengan X berpangkat C. Nah, dengan syarat C di sini adalah atau sama dengan A berpangkat B tadi. Oke? Bisa dipahami ya? Next, terkait kaidah perkalian bilangan berpangkat. Nah, di sini ketika basisnya sama, maka dalam bentuk X berpangkat A dikali X berpangkat B itu sama dengan, dengan catatan ya, basisnya sama, maka kita bisa uraikan X berpangkat A ditambah B. Jadi pangkatnya bisa kita jumlahkan dengan syarat basisnya sama. Contoh, di sini 3 berpangkat 2 kali 3 berpangkat 4 sama dengan, karena sama-sama basisnya sama ya, yaitu 3, maka kita bisa
sederhanakan atau bisa kita operasikan dalam bentuk 3 berpangkat 2 ditambah 4 itu sama dengan 3 berpangkat 6. 3 berpangkat 6 di sini adalah 729. Selanjutnya untuk X berpangkat A dikali Y berpangkat A sama dengan X Y berpangkat A. Nah, di sini kita bisa lihat untuk contoh yang kedua basisnya berbeda namun pangkatnya sama. Sehingga kita bisa mengalihkan basisnya. Nah, contohnya 3 berpangkat 2 dikali 5 berpangkat 2 sama dengan, karena di sini pangkatnya sama namun basisnya berbeda, kita bisa menyelesaikannya dengan cara 3 dikali 5 berpangkat 2. 3 kali 5 itu sama dengan 15 berpangkat 2. 15 berpangkat 2 itu sama dengan 225. Bisa dipahami ya? Next, kaidah pembagian bilangan berpangkat. Nah, di sini untuk X berpangkat A dikali atau dibagi X berpangkat B itu sama dengan X berpangkat A dikurang B, dengan catatan basisnya harus sama. Contoh, 3 berpangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 3 berpangkat negatif 2. Nah, 3 berpangkat negatif 2 ini kita bisa sederhanakan atau kita bisa ubah dalam bentuk pecahan. Dan sifatnya ini sudah kita jelaskan di awal tadi, maka bentuk dari 3 berpangkat negatif 2 itu sama dengan 1/9. Kita lanjut untuk contoh yang kedua pada kaidah pembagian. X berpangkat A kemudian dikali Y berpangkat A itu sama dengan X per Y berpangkat A. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pangkatnya sama namun basisnya berbeda. Contoh, 3 berpangkat 2 dibagi 5 berpangkat 2. Masing-masing pangkatnya sama namun basisnya berbeda. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan cara 3/5 berpangkat 2 itu sama dengan, jadi 3 ini berpangkat 2 itu hasilnya 9 dan 5 berpangkat 2 itu hasilnya 25. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 9/25. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita masuk ke dalam materi akar. Nah, simbol akar, simbolnya adik-adik bisa lihat, teman-teman bisa lihat seperti ini. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Jerman yang bernama Christoph Rudolph. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis X yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya atau A. Nah, ini tadi yang saya contohkan sesuai notasinya ya, X berpangkat A. Oke, nah bentuk umum di sini misalkan akar M ya untuk basis A itu sama dengan X. Jika X berpangkat A itu sama dengan M. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat kaidah pengakaran bilangan. Nah, yang pertama di sini akar X ya, dimana basisnya B itu sama dengan X berpangkat 1/B. Yang kedua, B akar X berpangkat A itu sama dengan X berpangkat A/B. Yang ketiga, B akar XY sama dengan
B akar X dikali akar Y. Yang keempat, B akar X per Y sama dengan B akar X per B akar Y. Nah, kita lanjut untuk kaidah penjumlahan atau pengurangan bilangan akar. Bilangan-bilangan akar hanya dapat ditambahkan atau dikurangkan apabila akar-akarnya sejenis. Oke, jadi notasinya seperti ini yang bisa adik-adik lihat. M B akar X pangkat A plus minus N B akar X pangkat A itu sama dengan M plus minus N kali B akar X berpangkat A. Dengan catatan bahwa akar-akarnya itu sejenis. Lanjut untuk kaidah perkalian bilangan akar. Hasil kali bilangan-bilangan akar adalah akar dari hasil kali bilangan-bilangannya. Perkalian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Contohnya seperti ini. Kemudian, akar ganda dari sebuah bilangan adalah akar pangkat baru dari bilangan bersangkutan. Pangkat baru akarnya ialah hasil kali pangkat dari akar-akar sebelumnya. Oke, jadi notasinya seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk dulu kepada kaidah pembagian, lalu kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk kaidah pembagian bilangan akar, hasil bilangan atau hasil bagi bilangan-bilangan akar adalah akar dari hasil bagi bilangan-bilangannya. Pembagian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Oke, jadi di sebelah kanan ini adalah bentuk notasinya ya. Jadi B akar X per B akar Y itu sama dengan, karena pangkat dari akar-akarnya itu sama, maka bisa disederhanakan atau dioperasikan dalam bentuk seperti ini. B akar X per Y. Lanjut kita masuk pada materi logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Yang pertama di sini kita lihat dulu bahwa dari logaritma ini bisa diubah dalam bentuk pangkat, bentuk akar ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan, kebalikan dari proses pemangkatan dan atau pengakaran. Jadi ini berkaitan erat ya, bentuk logaritma dengan bentuk pangkat dan bentuk akar. Jadi nanti ketika kita menyelesaikan soal-soal logaritma, itu nanti kita akan banyak menggunakan bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar sendiri di sini saya contohkan dalam bentuk notasi X berpangkat A sama dengan M. Nah, bentuk akar di sini pangkatnya ya. Jadi A akar M sama dengan X. Nah, untuk bentuk logaritmanya basisnya itu X. Jadi basis X log M sama dengan A. Dengan catatan, suku-suku pada ruas kanan menunjukkan bilangan yang dicari atau hendak dihitung pada masing-masing bentuk. Oke, jadi bisa dipahami ya. Basis logaritma. Logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun. Biasanya berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Basis logaritma yang paling lazim dipakai adalah 10. Nah, contohnya untuk log M itu berarti basis 10 log M. Atau log 24 atau logaritma 24 berarti basis 10 log 24. Nah, untuk logaritma berbasis bilangan
di sini nilainya 2,75, itu biasa juga disebut dengan bilangan logaritma alam atau natural logaritma atau logaritma Napier. Selanjutnya untuk ln M itu berarti basisnya E ya, logaritma natural logaritma M. Jadi ln M ini berarti E log M. Oke. Nah, kita melanjut ke kaidah logaritma. Yang pertama X log X ya. Jadi basisnya di sini X, basis X log X sama dengan 1. Oke, kemudian jadi untuk kaidah yang pertama itu ketika basis dan numerusnya sama, itu berarti hasilnya 1. Lanjut, sifat yang kedua, basis X log 1 itu sama dengan 0. Yang ketiga, basis X log X berpangkat A itu sama dengan A. Kemudian yang keempat, X log M berpangkat A itu sama dengan A X. Jadi X-nya sini adalah basis, jadi A basis X log M. Kemudian yang kelima, X basis X log M sama dengan M. Yang keenam, X log M kali N itu sama dengan X log M ditambah X log N. Yang ketujuh, X log M per N itu sama dengan X log M dikurang X log N. Yang kedelapan, X log M dikali dengan basisnya di sini M, log X itu sama dengan 1. Yang kesembilan, X log M dikali basis M log N dikali basis N log X itu sama dengan 1 juga. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, bentuk logaritma P log 12 sama dengan 5 ekuivalen dengan, nah jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa basisnya itu adalah P log 12 sama dengan 5. Nah, ketika kita mau mengubahnya dalam bentuk berpangkatan, maka di sini untuk basisnya itu artinya basisnya berpangkat 5 ya. Jadi di sini P itu berpangkat 5 dan log 12. Jadi 12-nya di sini adalah hasil. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk P berpangkat 5 sama dengan 12. Oke, jadi hasilnya di sini yang tepat adalah C. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nilai 9 log 1 per 27 adalah, nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah, untuk 9 log 1 per 27 itu sama dengan, jadi yang pertama kita ubah dulu dalam bentuk pangkat ya, jadi 9 kita ubah jadi bentuk pangkat, dan 1 per 27 kita ubah juga dalam bentuk perpangkatan, sehingga diperoleh 3 berpangkat 2 log 1 per 3 berpangkat 3. Jadi 27 ini kita ubah dulu dalam bentuk perpangkatan, sehingga diperoleh 3 berpangkat 3 sama dengan 3 berpangkat 2 log 3 berpangkat negatif 3. Jadi 1 per 3 pangkat pangkat 3 ini kita ubah dalam bentuk perpangkatan ya. Sifatnya ini yang saya tuliskan di bawah, 1 per A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat negatif N. Selanjutnya, untuk bentuk ini ya, kita ubah dulu dalam bentuk menggunakan sifat kaidah yang sudah kita jelaskan tadi, yang sudah kita bahas tadi, yaitu A atau log M. Jadi A basis M log B itu berpangkat N ya, jadi B-nya berpangkat N itu sama dengan N per M A log B. Jadi untuk bentuknya itu kita ubah dalam
bentuk kaidah yang sudah kita jelaskan ya. Jadi A basis M log B berpangkat N sama dengan N per M basis A log B. Sehingga diperoleh bentuknya menjadi negatif 3/2 dikali 3 log 3. Jadi pangkatnya diubah jadi bentuk koefisien. Selanjutnya berdasarkan kaidah yang sudah kita bahas di awal juga, 3 log 3 itu sama dengan 1, sehingga hasil akhirnya itu adalah negatif 3/2. Jadi jawabannya di sini adalah A. Next, kita masuk kepada contoh soal yang ketiga. Yang ketiga ya. Ini salah ketik. Oke. Contoh soal yang ketiga yaitu nilai akar 2 ya. Akar 2, basisnya di sini akar 2 log 8 dikurang 2 log 1/2 akar 2 adalah, jadi kita mau mencari nilainya. Sehingga untuk soal yang ini ya, soal yang pertama, yang ketiga ini, langkah pertamanya itu kita ubah dulu dalam bentuk pangkat, baik itu basisnya akar 2 ya, kemudian untuk numerusnya juga kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Sehingga diperoleh untuk langkah yang pertama yaitu kita ubah dalam bentuk pangkat, sehingga 2 ini untuk basisnya ya. Basisnya 2 berpangkat 1/2 log 2 berpangkat 3 ya, dikurang 2 log 2 pangkat negatif 1 dikali 2 berpangkat 1/2. Oke, jadi ini masing-masing ubah dalam bentuk pangkat. Selanjutnya, kita menggunakan sifat A basis M log B berpangkat N itu sama dengan N per M kali A log B. Nah, jadi kita menggunakan sifat itu sehingga diperoleh 3/1/2 2 log 2 dikurang 2 log 2 berpangkat 1/2. Nah, kenapa sini berpangkat jadi negatif 1/2? Itu karena basisnya sama ya. Kita lihat di langkah yang pertama tadi bahwa basisnya sama, yaitu 2 kali 2 pangkat negatif 1 kali 2 pangkat 1/2. Nah, bentuk perkalian dengan basis sama, maka 2 berpangkat negatif 1 ditambah 1/2, sehingga diperoleh pangkatnya negatif 1/2. Next, kita lanjut karena di sini 3/1/2 itu hasilnya 6. Kemudian 2 log 2 itu sesuai kaidah yang kita bahas sebelumnya itu hasilnya sama dengan 1, dikurang negatif 1/2 ya. Jadi ini kita gunakan kaidah lagi. Jadi A log B berpangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Jadi pangkat negatif 1/2 nya itu menjadi koefisien lagi. Jadi dikurang negatif 1/2 dikali 2 log 2. Nah, kita tahu bahwa 2 log 2 di sini adalah 1, sehingga diperoleh 6 ditambah 1/2 dikali 1 itu hasilnya 6/2. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga diperoleh jawabannya itu adalah A. Oke, sekian dulu video mengenai pangkat, akar, dan logaritma kali ini. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.